Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam ribatan matina baina qulubil muslimin wa ja'ala al-qur'ana dusturan wa qanunan wa i'tibaran wa 'idatan wa imaman li jami'il muslimin al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan Jumat di bulan Ramadan siang hari ini, Al-Fakir Al-Khatib ingin mengetengahkan khutbah dengan tema asal usul mula turunnya Lailatul Qadar. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dijelaskan secara gamblang dan jelas dan diriwayatkan dalam kitab Durratun Nasihin bahwa suatu hari malaikat Jibril alaihi salam mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menceritakan perihal tentang perjuangan yang amat sangat gigih salah seorang Nabi Allah yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Nabiullah Sam'un Al-Ghazi adalah salah seorang Rasul daripada 313 Rasul Allah yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah Islam di tengah-tengah Bani Israel. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sudah terkenal bahwa sesungguhnya Bani Israel adalah satu-satunya komunitas kelompok manusia yang paling keji, kejam dari seluruh umat manusia di muka bumi. Bahkan dijelaskan dalam beberapa hadis, diantaranya adalah dijelaskan bahwa Bani Israel pernah membantai, membunuh para nabi-nabinya Allah, 100 nabi rasul hanya dalam satu malam saja. Mengapa bisa demikian? Itulah sebab karena keangkuhan, keingkaran, serta karena ia Bani Israel merasa bahwa komunitasnya adalah merupakan pilihan Allah satu-satunya di muka bumi. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Nabiullah Sam'un Al-Ghazi alaihi salam, beliau
berjuang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel dalam keadaan panas terik yang amat sangat luar biasa. Tidak kurang dari 1000 bulan di siang hari berperang sendirian melawan kaumnya yang ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setiap malam Nabiullah Sam'un Al-Ghazi alaihissalam belum pernah sekalipun meluangkan, dalam artian kosong, tidak melaksanakan qiyamul lail. Toh meskipun Nabiullah Sam'un merasa sangat capek, namun hal tersebut tidaklah mengurangi tekad dan niatnya untuk senantiasa tetap dapat menghidupkan malam di saat manusia terlelap tidur dalam mimpinya, yaitu dengan bangun dan qiyamul lail. Malaikat Jibril alaihissalam menceritakan perihal tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam 1000 bulan perjalanan Nabiullah Sam'un alaihissalam di dalam peperangan melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang yang ingkar dari Bani Israel, peperangan demi peperangan terus menerus dapat dimenangkan oleh Nabiullah Sam'un alaihissalam. Dan dikisahkan bahwa Nabiullah Sam'un belum pernah sekalipun mengalami kekalahan di dalam peperangannya tersebut. Mengapa bisa demikian? Ada rahasia apa sehingga Nabiullah Sam'un tak bisa terkalahkan? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabiullah Sam'un alaihissalam yaitu beberapa helai rambut yang panjang, yang dimana jika rambut itu masih tetap ada, maka selama itu pula ia oleh Allah akan diberikan kemenangan di dalam melawan orang-orang kafir. Hal inilah yang lalu kemudian menimbulkan tanda tanya kepada raja-raja dari Bani Israel yang terus-menerus mengalami kekalahan dalam peperangan. Maka dengan segala cara ia mencari tahu apa sesungguhnya di balik kemenangan yang dapat diperoleh oleh Nabiullah Sam'un Al-Ghazi. Maka lalu kemudian ada satu celah di mana sasarannya adalah istrinya Nabiullah Sam'un itu sendiri, dipengaruhi oleh raja dengan iming-iming jika ia dapat menunjukkan kelemahan daripada yang dimiliki Nabiullah Sam'un, maka istrinya Nabi Sam'un akan diberikan kedudukan, jabatan, harta benda, tahta dan sebagainya. Hal itulah yang membuat istri Nabiullah Sam'un menjadi lengah dan meleleh hatinya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka diberikanlah istri Nabiullah Sam'un tali yang amat sangat kuat oleh sang raja, dengan harapan dengan tali tersebut ketika Nabiullah Sam'un tertidur lelap di saat tengah malam, maka diperintahkanlah untuk diikat kaki beserta tangannya. Maka sekonyong-konyong Nabiullah Sam'un begitu merasakan bahwa ada sesuatu
yang mengikat kedua kaki dan tangannya. Maka lalu Nabi Sam'un terbangun seraya mengatakan, "Wahai istriku, siapakah orang yang mengikat tangan dan kakiku?" Maka istrinya menjawab, "Saya baginda, sayalah yang mengikat kedua tangan dan kakimu." Nabiullah Sam'un bertanya, "Lalu apa tujuannya engkau mengikatku?" Ia menjawab, "Aku ingin mengetahui sejauh mana kemampuan baginda kakanda di dalam kekuatan yang Allah berikan. Maka dengan mudahnya hal itu dapat dipatahkan oleh Nabiullah Sam'un alaihi salam." Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hal seperti itu sampai berulang-ulang sampai 3 kali. Maka mendatangkan penasaran terhadap istrinya. Lalu istrinya bertanya, "Wahai kakanda, apakah tidak boleh aku ini sebagai seorang istri mengetahui rahasia suamiku sendiri?" Maka suaminya menjawab, Nabiullah Sam'un, "Aku khawatir bila mana rahasiaku ini aku buka meskipun kepada istriku sendiri, hal itu akan bocor dan akan dapat diketahui oleh orang lain." Istrinya menjawab, "Wahai kakanda, aku sekali-kali tidak akan membuka aib rahasia ini. Tolong beritahu aku, wahai kakanda." Maka diceritakan di dalam kitab tersebut, ketika Nabiullah Sam'un didesak berkali-kali oleh istrinya, maka lalu Nabiullah Sam'un hatinya meleleh dan menceritakan perihal tentang keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, yaitu berupa rambut panjang yang ia pelihara. Maka ketika istrinya telah mengetahui hal tersebut, suatu ketika Nabiullah Sam'un alaihi salam sedang tertidur pulas, maka lalu dipotonglah dan diguntinglah rambutnya semua. Setelah itu lalu kemudian ia mengikat suaminya kedua kaki dan tangannya. Maka suaminya Nabiullah Sam'un bertanya, "Siapakah yang mengikat tangan dan kakiku?" Istrinya menjawab, "Saya kakanda." "Untuk apa engkau mengikatku?" "Karena aku ingin tahu sejauh mana kekuatanmu." Maka ketika Nabiullah Sam'un alaihissalam hendak ingin melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya, maka oleh Allah ditakdirkan tidak bisa. Dan begitu sampai akhirnya istrinya melaporkan kepada raja kafir. Lalu kemudian Nabiullah Sam'un dieksekusi rame-rame, kemudian dimutilasi satu persatu tubuhnya, badannya. Di antara orang-orang Bani Israel ada yang menggunting bibirnya, menggunting telinganya, menggunting hidungnya, kemudian membakarnya dan sebagainya dan sebagainya. Di saat ajal telah tiba Nabiullah Sam'un alaihissalam, maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril agar supaya memberikan satu pertanyaan kepada Nabiullah Sam'un. "Wahai kekasih Allah, apa kiranya yang hendak engkau minta sebagai kekasih Allah sebelum engkau dijemput oleh ajal?" Maka Nabiullah Sam'un menjawab, "Wahai malaikat Jibril, aku hanya ingin agar supaya seluruh anggota tubuh saya kembali seperti semula, dan kekuatan yang Allah berikan pun juga kembali seperti semula." Maka hal itu semua dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat
raja kafir Bani Israel beserta istrinya dan pasukan merayakan hari kemenangan di sebuah istana. Maka sekonyong-konyong Nabiullah Sam'un alaihissalam menghampirinya yang dianggap oleh sang raja telah wafat atau telah sekarat. Dan kemudian dirobohkanlah istana itu hanya dengan mendorongnya. Maka matilah seluruh bala tentara Bani Israel beserta istri dan raja yang lalim tersebut. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kisah ini ketika malaikat Jibril beritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lalu para sahabat meneteskan air mata mendengar betapa pedihnya, betapa mengharukannya kisah seorang Nabi Allah demi hanya untuk menegakkan ajaran Allah di muka bumi. Oleh sebab karena betapa beratnya memang menggenggam atau menyebarkan ajaran Allah di muka bumi ini. Maka lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mungkinkah kami para sahabat ini sebagai umatmu memperoleh dan mendapatkan keistimewaan dan keutamaan sebagaimana yang diperoleh oleh seorang Nabi Allah yang bernama Sam'un al-Ghazi?" Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Aku pertanyakan dulu kepada Allah, Rabb yang menguasai alam semesta." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya kepada malaikat Jibril, dan Jibril mempertanyakan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan jawaban, yaitu dengan turunnya surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban atas apa yang diminta oleh para sahabat dari seorang Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perihal apa keutamaan, hikmah dan kelebihan daripada apa yang diperjuangkan oleh Nabiullah Sam'un alaihissalam, apakah bisa juga dimiliki oleh para sahabat? Maka Allah memberikan jawaban, yaitu dengan jawaban Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam di mana malam Lailatul Qadar nilainya lebih utama, lebih agung, lebih mulia, lebih besar dibanding dengan perjuangan Nabiullah Sam'un 1000 bulan. Sidang Jumat dari mata Allah. Ini bila mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mendapatkan yaitu nilai daripada malam Lailatul Qadar. Maka oleh karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu setiap selesai 1/2 10 malam yang kedua, mulai dari malam 21 Ramadan, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau itu meninggalkan masjid. Beliau iktikaf sampai akhir Ramadan dengan harapan kiranya mampu dan dapat menjumpai dan mendapati daripada malam Lailatul Qadar. Sidang Jumat dari mata Allah, marilah masih ada beberapa hari ke depan, dan utamanya nanti di malam 21 Ramadan sampai menjelang datangnya daripada malam Idul Fitri. Mari kita manfaatkan masjid yang agung ini, masjid yang mulia ini, yaitu bersama-sama beramai-ramai untuk menjalani i'tikaf di dalam masjid ini dengan zikrullah, dengan memperbanyak tadarus, dengan memperbanyak
amalia sunnah, solat qiyamul lail dan sebagainya. Dengan demikian insya Allah harapan setiap diri pribadi umat Nabi Muhammad SAW untuk menggapai daripada nilai keutamaan Lailatul Qadar akan didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan mendapatkan hadiah lebih mulia dan lebih utama daripada 1000 bulan. Kiranya khutbah yang sederhana ini dapat menjadikan motivasi buat kita sekalian ke depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waqtil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yudlilhu fala hadiya lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عنا وعنهم عن جميع صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على النعم يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا